Saya dulu kasih nasihat sama guru saya. Ya. Kamu kalau mau bahagia, atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Ngatur. Oke. Kita ini ngatur atasan nggak berani. Iya, Ya? betul. Ngatur orang tua kita nggak berani, ngatur majikan kita nggak berani, ngatur pejabat kita nggak berani. Tapi ngatur Allah berani kita. Lihat ya, Abdul. Kapan kita ngatur Allah? Ketika kita punya keinginan dan doa. Nih, ini kalau kita rangkai 3 nih ya. Atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Allah tidak pernah tidak menjawab doamu, tapi kamu selalu kecewa dengan permintaanmu, bukan doamu, permintaanmu. Ini kalau 2 kunci ini kita bisa jalani, maka yang ketiga, kita akan selalu melihat apa yang menjadi takdir kita itu sebagai pemberian yang paling agung dari Allah. Kita mulai langkah yang pertama. Atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Kita melihat ada orang kerja banting tulang, tahu-tahu nggak dapat apa-apa dia. Ya, saya sering naik taksi, Abdul. Saya sahabat saya itu banyak sekali supir taksi. Itu setiap hari handphonenya dia jaga. Dia selalu berposisi agar GPS ketika itu di tempat yang ramai. Nggak dapat. Dia sedih begitu maghrib saya naiki. Kenapa Pak? Kok sedih? Waduh Gus, saya belum sampai target. Ada orang yang muter-muter dekat saja di Mega Kuningan tuh muter-muter aja. Sore itu ceria betul. Saya tanya, Bapak kok banyak senyum ini? Alhamdulillah, yang naik tadi itu argonya hanya 15.000, tapi rata-rata ngasih 30. Ini saya asar, ternyata tanpa saya harus berkeliling kemana-mana, saya sudah mencapai target. Lihat, jangan atur Allah. Saya itu Abdul kadang-kadang berpikir gini loh. Teman-teman saya itu banyak yang jadi politisi. Saya kadang berpikir ya, kayaknya kalau muka saya di close up, ya, ditempel-tempel, itu muka saya lebih market friendly lah, ya. Komeng yang begini aja, itu bisa dapat 2 juta suara lebih. Betul. Kenapa saya tidak bisa? Gitu. Ada banyak hal dalam hidup ini, Abdul, yang tidak mustahil untuk saya dapatkan, tetapi saya tidak bisa mencapai itu. Kenapa? Sederhana, itu bukan takdir saya, itu bukan bagian saya. Allah tahu sumurmu bukan di situ. Kalau sudah seperti itu, Abdul, hidup kita tenang. Ya, kita jalani ini saja. Syukuri apa yang ada. Iya. Kalau Anda melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, jangan lihat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jangan-jangan ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Ada orang punya kamar yang mewah tapi tidak bisa tidur, karena sejatinya kita cuma mampu membeli kasur, tapi kita tidak bisa memberi tidur. Tidur itu bukan hak prerogatif kita, itu karunia dari Allah. Kita kadang-kadang tidurnya, bro, ya, spring bednya bagus, AC-nya bagus, kamar hotelnya mewah, nggak tidur. Ada orang di samping rel kereta api itu, ya, komuter lain tuh lewat tiap menit, dia puas. Ada orang yang di kantongnya, Abdur, punya uang miliaran, tidak bisa tertawa. Ada teman kita sudah tidak bayar kos-kosan 5 bulan, istrinya ngomel terus, janda lewat masih bisa dilirik dan tertawa dia. Kenapa? Waladzi adhaka wa abka. Sejatinya itu kan karunia Allah. Jadi ketika kita memahami takdir yang benar, kalau sudah tidak mengatur Allah, kemudian memandang apa yang Allah berikan itu sebagai karunia terindah, kita tenang dalam doa. Tenang betul. Allah itu sejatinya, Abdul, tidak pernah tidak menjawab doa kita, tetapi kita kecewa dengan permintaan kita.